Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh matematika bersama Ibu Atika. Kali ini kita akan melanjutkan bab statistika pertemuan yang kedua, yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diketahui dan menentukan ukuran penyebaran data. Kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian keterampilannya 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, kemudian menentukan jangkauan dari sebaran data, kemudian menentukan kuartil dari sebaran data, kemudian menentukan jangkauan interkuartil dari sebaran data, menentukan simpangan kuartil dari sebaran data, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Kalian bisa melihat peta konsep pada buku paket kalian. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Sekilas review materi sebelumnya, statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisisannya serta penarikan kesimpulan dan penyajiannya berdasarkan kumpulan data. Kemudian dalam ukuran pemusatan data sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata, kemudian median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian modus yaitu data yang sering muncul. Nah, sebelum kita membahas tentang ukuran penyebaran data, kita membahas tentang menganalisis data. Apa isi itu menganalisis data? Menganalisis data erat kaitannya dengan penyajian data. Masih ingatkah kita cara menyajikan data? Yaitu dengan tabel, kemudian diagram batang, kemudian diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Tentunya kita sudah mengenal itu saat kita belajar di sekolah dasar. Contoh soalnya, perhatikan tabel berikut. Itu ada tabel 9.1 hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai tahun 2008. Di situ tersedia datanya. Kita tentukan pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi. Kemudian pada tahun berapakah hasil produksi padi mengalami penurunan. Yang C, berapakah kenaikan hasil produksi yang tertinggi? Penyelesaiannya, hasil produksi padi tertinggi pada tahun, kita lihat tabel hasil produksi, kita lihat di situ hasil produksi padi tertinggi adalah 420, yaitu pada tahun 2008. Jadi di situ jawabannya 2008. Yang B, hasil produksi padi mengalami penurunan pada tahun. Kita lihat tabel lagi. Penurunan terjadi
pada tahun 2005 ke 2006, yaitu 380 ke 225 mengalami penurunan. Jadi, hasil produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2006. Selanjutnya yang C, tahun 2001 sampai 2002, kita lihat 285 dikurangi 250 sama dengan 35. Tahun 2002 sampai 2003 selisihnya 25. Tahun 2003 sampai 2004 selisihnya 30. Tahun 2004 sampai 2005 selisihnya 40. Tahun 2006 sampai 2007 selisihnya 65. Tahun 2007 sampai 2008 selisihnya 130. Maka kenaikan hasil produksi yang tertinggi, yang paling tinggi adalah 130. Selanjutnya ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama ada jangkauan atau disebut rentang disingkat R, kemudian kuartil disingkat H, kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan atau disingkat H, kemudian simpangan kuartil disingkat HD. Yang pertama jangkauan atau rentang atau R, artinya selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Rumusnya R sama dengan X maksimum atau terbesar dikurangi X minimum data terkecil. X maksimum adalah nilai data terbesar dan X minimum adalah nilai data terkecil. Selanjutnya kuartil atau H, jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu kuartil pertama atau bawah atau disebut Q1, kemudian kuartil kedua atau tengah disebut Q2, dan kuartil ketiga atau atas disebut Q3. Kita lihat pada diagram garis. Yang paling bawah adalah X min, berarti data yang paling kecil. Yang sebelah kanan X max, berarti data yang paling besar. Kemudian yang tengah-tengah ini disebut kuartil kedua atau kuartil tengah atau disebut Q2. Yang disebut median sama. Antara ini sebelah kiri Q2, tengah-tengahnya kita sebut Q1 atau kuartil pertama atau bawah. Kemudian sebelah kanannya Q2 kita sebut kuartil ketiga atau atas atau Q3. Di sini rumusnya Q1 sama dengan nilai data ke 1/4 kali N plus 1. Q2 berarti 2/4 kali N plus 1. Kemudian Q3 nilai data ke Q ke 3/4 kali N plus 1. Dengan N sama dengan banyaknya data. Kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan, artinya selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama. Rumusnya H sama dengan Q3 kurangi Q1. Keterangannya H sama dengan jangkauan interkuartil atau hamparan. Q1 adalah kuartil ke-1, Q3 adalah kuartil ketiga. Kemudian simpangan kuartil atau HD. Setengah kali jangkauan antar kuartil. Rumusnya HD sama dengan setengah H sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1. Keterangannya HD sama dengan simpangan kuartil, H sama dengan jangkauan interkuartil atau hamparan, Q1 sama dengan kuartil ke-1, dan Q3 sama dengan kuartil ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh soal. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut.
Ini adalah datanya, data yang paling sederhana. Ada 9 data. Tentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data di atas. Kita jawab satu persatu. Langkah yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi 125 kita urutkan sampai 180. Nah, data yang paling kecil kita sebut X minimum atau data yang minimum. Kemudian yang paling sebelah kanan adalah X maksimum. Jangkauan berarti sama dengan R, X maksimum dikurangi X minimum. Sama dengan 180 dikurangi 125, hasilnya 55. Ini jika kita bagi 2, ada tengah-tengahnya, ini namanya Q2 atau median atau kuartil kedua. Maka kuartil tengahnya 174. Sebelah kanan ini ada 4 data. 4 data kita bagi menjadi 2, namanya adalah Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah, berarti tengah-tengahnya 130 dan 150. Cara menghitungnya, berarti kita tambahkan 130 ditambah 150 dibagi 2. Hasilnya 140. Kemudian kuartil ketiga, di sebelah kanannya Q2 ini ada 4 data. Tengah-tengahnya, berarti Q3-nya ada di tengah-tengah antara 176 dan 178. Cara menghitungnya, berarti Q3 sama dengan 176 ditambah 178 dibagi 2. Hasilnya kita peroleh 177. Kemudian jangkauan interkuartil, rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Tinggal kita masukkan Q3-nya 177 dikurangi Q1-nya 140, maka hasilnya 37. Yang terakhir, simpangan kuartil atau Qd sama dengan setengah kali hamparan atau setengah kali Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah kali hasilnya tadi 37 sama dengan 18,5. Ini jika ditanyakan seluruhnya. Apabila ditanyakan salah satunya, maka kita harus mencari salah satunya. Jika yang ditanya jangkauan interkuartil atau simpangan kuartil, maka kita harus mencari Q3, Q1, dan Q2. Kuncinya seperti itu. Kita lihat contoh yang lain dalam bentuk tabel. Di situ ada data kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka. Tentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data di atas. Caranya agak sedikit berbeda ya. Dari tabel tersebut kita tambahkan satu baris di bawahnya, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita dapat dari penjumlahan frekuensi secara berurutan. Jadi 2, ini 2. 2 tambah 6 hasilnya 8. 8 tambah 8 hasilnya 16. 16 tambah 8 hasilnya 24. 24 tambah 5 hasilnya 29. 29 tambah 3 hasilnya 32. Frekuensi kumulatif ini gunanya untuk melihat urutan datanya. Kita lihat jangkauan, rumusnya tetap sama, X maksimum dikurangi X minimum. Hasilnya 90 ini dikurangi data yang terkecil 40, hasilnya 50. Kemudian kuartil bawah, kita langsung masukkan saja rumusnya, karena kalau kita tulis secara urut, itu panjang sekali, maka kita langsung menggunakan rumus saja. Q1 sama dengan nilai data ke 1
1/4 kali N plus 1. Kita masukkan nilai data ke 1/4 dikali N, ini banyaknya data, hasilnya 32 ditambah 1. Maka kita temukan nilai data ke 1/4 dikali 33 ya, hasilnya di sini 8,25. Nah, hasilnya bukan 8,25 tapi nilai data ke 8,25. Caranya bagaimana, Bu? Kita tambahkan data ke 8,25, berarti kan data ke 8 lebihnya 0,25. Kita cari di sini data ke 8, berarti X8 ditambah 0,25 dikali data ke 8,25, ini tentunya terletak di antara data ke 8 dan ke 9. Berarti di sini selisihnya data ke 9 dikurangi data ke 8. Kita masukkan X8 di sini, data ke 8 urutannya ini adalah 50. Tambah 0,25 kali data ke 9. Tentunya setelah ini ada 60 ya, dikurangi 50. Sama dengan 50 ditambah 0,25 kali 10. Hasilnya 50 tambah 2,5. Nah, hasilnya kita dapat 52,5. Caranya mencari data ke 8, data ke 9 itu caranya seperti menentukan nilai median seperti yang Bu Atika jelaskan kemarin. Selanjutnya, kuartil tengah atau Q2. Kita cari, masukkan rumusnya, nilai data ke 2/4. Caranya sama seperti tadi. Kita dapat hasilnya nilai data ke 16,5. Berarti datanya di sini terletak antara data ke 16 dan data ke 17. Berarti data ke 16 X 16 ditambah lebihnya 0,5 dikali data ke 17 dikurangi data ke 16. Data ke 16 kita bisa lihat di tabel tadi. 60 ditambah 0,5 kali 70 dikurangi 60 ya. Ini hasilnya 60 ditambah 0,5 kali 10. Kita lihat hasilnya 60 ditambah 5. Hasil akhirnya 65. Kemudian kuartil atas atau Q3. Rumusnya nilai data ke 3/4 kali N plus 1. Dimasukkan sama seperti tadi. Ketemunya nilai data ke 24,75. Berarti datanya terletak antara data ke 24 dan 25. Berarti X24 ditambah lebihnya 0,75 kali X25 kurangi X24. X24 di sini kita masukkan 70 ya. Kita lihat di tabel tadi. Tambah 0,75 kali data ke 25-nya 80 dikurangi data ke 24-nya 70. Kita temukan hasilnya. Hasil akhirnya adalah 77,5. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas sudah kita temukan. Selanjutnya, kita cari jangkauan interkuartil atau H. H rumusnya Q3 kurangi Q1. Tinggal dimasukkan Q3-nya tadi 77,5. Dikurangi Q1-nya 52,5. Hasilnya 25. Ini lebih mudah ya. Kemudian simpangan kuartilnya atau Q3 sama dengan setengah kali hamparan atau setengah kali Q3 kurangi Q1. Tinggal dimasukkan setengah kali Q3 kurangi Q1 tadi hasilnya 25. Berarti setengah kali 25 hasilnya 12,5. Bagaimana Bu kalau ditanyakan jangkauan atau simpangan sedangkan Q3 dan Q1-nya tidak diketahui di dalam soal? Maka caranya ya harus kita cari dulu Q1, Q2, dan Q3. Cukup sekian anak-anak. Semoga
pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.